Geothermal sendiri adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan panas bumi, dan kemudian dari panas tersebut digunakan untuk memanaskan air. Kemudian dari uap air tersebut dialirkan ke turbin, dan kemudian turbin memutar generator sehingga menghasilkan listrik. Halo guys, perkenalkan, nama aku Dev Madel. Aku seorang musisi, content creator, dan engineer. Baik, kali ini aku ingin bahas tentang kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat dalam hal melihat situasi global saat ini, di mana kita melihat bahwasannya geopolitik di dunia internasional cukup dinamis, dan pemerintah sempat mengambil kebijakan soal pembangunan storage untuk penyimpanan BBM, sehingga kapasitas yang disiapkan nanti bisa mencukupi untuk kebutuhan BBM nasional gitu. Saya pikir itu salah satu kebijakan yang baik. Di lain sisi juga pemerintah berencana membangun pembangkit listrik PLTS dan geothermal. Geothermal sendiri adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan panas bumi, dan kemudian dari panas tersebut digunakan untuk memanaskan air. Kemudian dari uap air tersebut dialirkan ke turbin, dan kemudian turbin memutar generator sehingga menghasilkan listrik. Dan selanjutnya untuk PLTS, kita tahu bersama tentunya bahwa PLTS itu pembangkit listrik tenaga surya yang memanfaatkan cahaya matahari. Untuk PLTS sendiri, yang pertama PLTS on grid dan PLTS off grid. Untuk on grid sendiri itu dia tidak menggunakan baterai untuk disimpan dulu, tetapi langsung listriknya dihubungkan dengan inverter kemudian digunakan. Sementara off grid itu dia menggunakan baterai sebagai storage untuk menyimpan daya yang dihasilkan oleh solar panel yang ada. Dan pemerintah berencana setelah PLTS dan geothermal dibangun, rencananya nanti untuk PLTD atau pembangkit listrik tenaga diesel yang ada di PLN itu akan dinonaktifkan gitu setelah kedua pembangkit listrik tersebut diterapkan. Saya kira ini suatu kebijakan yang sangat baik sekali, tapi menurut saya sebaiknya PLTD-nya jangan dinonaktifkan, tapi dibiarkan sebagai cadangan bila mana situasi emergensi, misalnya gangguan pada PLTS, atau misalnya pada saat curah hujan yang berlebih, misalnya musim penghujan gitu kan, tentu intensitas cahaya yang diterima oleh solar panel itu dia sangat kecil, sehingga produksi untuk daya listrik itu otomatis kecil. Jadi semakin banyak pembangkit listrik yang tersedia, kita akan punya banyak opsi. Jadi kita tidak bergantung hanya dari dua pembangkit listrik. Seperti halnya PLTB yang sudah diterapkan di Sulawesi, dan juga untuk aliran air dari penampung air itu sudah dipasang untuk turbin dan sebagainya. Itu saya kira itu kinerja yang baik dari pemerintah yang ada. Menurut saya bagusnya yang pembangkit listrik PLTD tidak dinonaktifkan, tetapi diparalel dengan pembangkit listrik yang ada, sehingga pemerintah bisa pastikan bahwa ketersediaan listrik untuk masyarakat tetap bisa terpenuhi meskipun terjadi kelangkaan BBM atau mineral gitu. Ya, mungkin itu saja yang aku sampaikan, dan see you next video.